bersama saya Yohana Maria dari Meja Siar Pers Warisan Budaya Nusantara. Kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Dalam rangka memutus mata rantai coronavirus, Bupati Ngada, Paulus Soliwoa, menerapkan sejumlah strategi kebijakan publik dan instrumen peraturan selama masa wabah COVID-19 coronavirus di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan kebijakan COVID-19 dana dan matriks anggaran, komposisi kebijakan fiskal daerah untuk COVID-19 di Kabupaten Ngada, berapa kekuatan yang sudah disetujui bersama matriks anggaran komposisi pagunya? Pertama, sesuai dengan tata cara protokoler COVID, kita telah membentuk gugus tugas baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di desa. Lalu untuk penanganan dari aspek kebijakan anggaran, kita lakukan rasionalisasi pertama sebesar 23 miliar lebih. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Ngada yang responsnya begitu cepat, sehingga kita cepat melakukan penyusunan peraturan bupati tentang rasionalisasi APBD dalam rangka penanganan COVID. Dari 23 miliar lebih ini, kita alokasikan yang pertama hampir 8 miliar untuk bidang kesehatan. Tentunya segala kebutuhan dari APD semuanya kita siapkan, termasuk untuk membiayai karantina terpusat. Kita telah menyiapkan prasarana karantina terpusat di Ex Undana, ya, di Turekisa. Kita menyiapkan 25 kamar, 25 tempat tidur, plus biaya makan minum dan segala macam kebutuhan-kebutuhan untuk karantina terpusat di Turekisa. Itu dari kurang lebih hampir 8 miliar. Kemudian 8 miliarnya juga kita alokasikan untuk mereka-mereka yang terdampak. Yang terdampak ini adalah yang pertama, dengan anomali musim, kami di kabupaten berprediksi bahwa kurang lebih ada 36 desa yang akan terjadi rawan pangan. Oleh karena itu, mereka-mereka ini juga yang kita masuk dalam sasaran penerima. Yang kedua, pelaku-pelaku usaha kecil, mikro dan menengah, terutama mereka yang berjualan di pasar, yang membuka kios dan lain sebagainya. Yang ketiga, tukang ojek, termasuk di dalamnya para sopir rental, para sopir ekspedisi. Kemudian juga secara khusus kebijakan kita bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sekarang tinggal di luar, terutama bagi para mahasiswa. Ya, karena kita melalui himbauan-himbauan kita, instruksi maupun edaran kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada untuk menghimbau agar keluarganya untuk sementara ini tidak kembali dulu ke Jawa. Konsekuensinya adalah tentunya dengan kemampuan anggaran yang ada ini, bagaimana dengan anak-anak mahasiswa kita. Terdata sekarang ini ada kurang lebih 2041 mahasiswa yang akan kita bantu per mahasiswa per bulan itu 500.000 dan kita perlakukan selama 3 bulan. Dan sejak beberapa hari kemarin sudah kita eksekusi pencairan dananya, langsung kita transfer ke masing-masing rekening para mahasiswa. Ini belum selesai karena ada penyusunan kembali. Misalnya
nomor rekening yang ada itu atas nama orang lain. Kita lakukan penyusunan kembali sehingga bantuan kita ini tepat kepada calon-calon penerima. Yang berikut, kurang lebih 7 miliar kita alokasikan untuk jaring pengaman sosial. Jadi kurang lebih ada 15 miliar yang posisi sekarang siap. Kami dari APBD yang 15 miliar ini belum kami eksekusi karena apa? Yang pertama, melalui Kementerian Sosial itu ada program-program reguler, PKH, sembako dan bantuan langsung tunai. Dan sudah kita usulkan ke pemerintah pusat, ke Kementerian Sosial, kurang lebih ada 15.779 KK. Yang kedua, dari Kementerian Sosial juga meminta yang terdampak. Terdampak itu kurang lebih 7.400 sekian. Dan itu sudah tereksekusi, sebagian sudah mulai melalui kantor pos dan mereka sudah turun bersama Kadis Sosial melakukan pembayaran kepada calon-calon penerima. Kemudian juga berdasarkan komunikasi kita dengan pemerintah provinsi juga mengalokasikan KK atau calon penerima ini kurang lebih ada 3.498 calon penerima. Sehingga jumlah penerima KK dan mungkin perorangan kita hitung-hitung mungkin sudah hampir dengan 30.000 KK. Sementara jumlah KK di wilayah Kabupaten Ngada ini ada 36.000 lebih. Jadi sebenarnya sudah 90% ini sudah tercover dari anggaran pusat yang program-program reguler terdampak, juga termasuk anggaran dari provinsi, dan itu kami sudah usulkan. Sehingga untuk APBD 2 yang saya sampaikan tadi yang 8 miliar terdampak, 7 miliar untuk jaring pengaman, kita posisi siap. Tetapi berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, kita harus refocusing kurang lebih dari belanja modal dan belanja langsung kurang lebih 35%. Oleh karena itu kami sudah rasionalisasi kembali untuk mencapai 35% itu, kami kurang lebih harus rasionalisasi dari belanja langsung dan belanja modal kurang lebih hampir 33 miliar. Dan kami sudah selesai, tinggal kami ajukan ke DPR. Dan sifatnya ke DPR berdasarkan kebijakan terakhir dan kondisi COVID ini, sifatnya adalah tidak meminta persetujuan, tetapi sifatnya pemberitahuan kepada DPRD. Ini sebenarnya memudahkan pemerintah dalam daerah dalam rangka mengeksekusi. Tetapi sekali lagi untuk bagaimana kita mengeksekusi, ya kita sekarang bukan kesulitan, tapi hampir 30-an ribu itu sudah tercover semua, baik dari provinsi maupun dari pusat. Sehingga uang ini posisi kurang lebih hampir 50 miliar kita posisi siap. Kebijakan yang kita ambil adalah kalau memang itu sudah tercover seluruh, kita mungkin misalnya dari pusat 3 bulan atau dari provinsi 3 bulan, dengan yang uang yang ada kita bisa tambah dari APBD untuk 1 bulan lagi sehingga mereka minimal bisa 4 bulan. Tapi itu nanti kita lihat dari perjalanan lebih lanjut, sehingga paling tidak juga ada uang dari APBD yang kita juga bantu untuk mereka yang terdampak atau jaring pengaman sosial. Di sisi lain dari APBD DES itu juga berdasarkan surat edaran dari Kementerian Desa, mereka yang pagu bantuan pemerintah pusat 800 juta ke bawah itu melakukan rasionalisasi 25%. Kemudian yang 800 sampai 1,2 miliar kurang lebih 30%. Dan uang itu kita sudah minta dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Kita juga minta kepada pemerintahan desa melalui PMDP 3A untuk segera melakukan rasionalisasi 25% atau 30%. Nah, hanya juga sekarang sedikit sulit kita mengeksekusi kepada calon penerima. Dan kami dari calon penerima itu semua berdasarkan data yang kita kirim ke pusat maupun ke provinsi,
Itu nanti akan kita sampaikan kepada camat, sampaikan kepada desa dan kelurahan supaya tidak terjadi double. Ya, orang sudah dapat dari PKH misalnya, dari Bansos Tunai, lalu dari APBD 2 dapat, dari provinsi dapat, lalu dari desa itu dapat. Sehingga memang kita agak terlambat mengeksekusi bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Karena jangan sampai ada kecemburuan. Ini kan bisa menjadi persoalan. Ya, kita berharap tidak terjadi persoalan-persoalan sifatnya masif, misalnya umum, karena ada kecemburuan. Sementara dari data yang ada saja, dari program reguler dari pemerintah pusat, itu ternyata ada kita ketemukan 2.000 kakak lebih yang menerima double. PKH dapat, sembako dapat, bantuan langsung tunai. Dari terupdate. Iya, 2000. iya. Sekira kita lalu keluarkan mereka. Nah, jadi prinsipnya satu kakak mendapat satu program. Kemudian kami koordinasi dengan kantor pos, ya, supaya data juga kami sampaikan ke kantor pos. Ya. Dari data sebelumnya ternyata dari pembayaran juga ada pegawai negeri, ada aparat desa. Kami minta itu dipending. Ya, tidak banyak, tapi kita menemukan itu. Setelah dibayar, kantor pos melakukan pembayaran, ternyata itu ada pegawai negeri, ada aparat desa. Saya sudah koordinasi dengan kantor pos mulai teman-teman supaya yang pegawai negeri, yang aparat desa dipending dulu, jangan langsung dibayar. Ini maksudnya kita ambil langkah-langkah kebijakan ini untuk mencegah ada rasa kecemburuan, ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.